Halo guys, selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menjelaskan tentang kebocoran data atau biasa disebut dengan data breach. Data breach itu apa sih? Yaitu adalah terungkapnya suatu data yang disimpan pada sebuah database ya. Terus dampaknya apa? Data dapat disalahgunakan untuk keperluan scam, yaitu penipuan ya, spam iklan dan keperluan lain yang dapat merugikan pemilik data ya. Jadi kalau ada sebuah website yang datamu ada di dalam situ, di situ misalnya ada data nomor handphone, itu kamu akan dirugikan ya. Karena si pencuri data itu bisa saja menjual data tersebut untuk keperluan iklan, penipuan, dan lain sebagainya. Contoh kasus kebocoran data yang ada di Indonesia itu 97 juta data akun pengguna dan 7 juta data penjual bocor pada tahun 2019. Ini dialami oleh Tokopedia ya, datanya itu dijual di dark web. Sekitar 90 juta data akun pengguna serta 7 juta data penjual ya. Itu sumbernya adalah CNBC Indonesia. Lalu di tahun 2023, tepatnya 13 Mei 2023, 1,5 terabyte data Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ya, dan 15 juta data pribadi nasabah serta pegawainya itu diretas oleh grup hacker asal Rusia yaitu Lockbit ya. Ini sumbernya bbc.com. Jadi sempat kan beberapa hari BSI itu gangguan itu karena datanya diserang ransomware ya oleh si Lockbit. Terus yang paling heboh sehingga muncul hacker-hacker pada diundang di TV ya, entah hacker beneran entah hacker abal-abal nggak tahu ya. Itu Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS itu puluhan layanan publik tidak dapat diakses, puluhan bahkan ratusan ya. Yang paling ramai itu yang imigrasi itu nggak bisa diakses karena datanya dienkrip ya. Itu dikelola PDNS, itu dikelola sama Kominfo ya. Sekarang karena kebocoran ini BSSN dilibatin juga ke project PDNS ini ya. Itu datanya di enkripsi ransomware ya oleh grup peretas Brainchipper sekitar 20 Juni 2024. Jadi katanya sih karena passwordnya terlalu simpel dan lain sebagainya. Password terlalu simpel itu ya nggak apa-apa, misalnya cabe atau aglonema 123 atau sampurnamil 123 itu nggak apa-apa, tapi kayaknya itu admin 123 itu masuk ke, kalau di brute force ya, itu masuk ke dalam dictionary attack ya. Jadi itu kata-kata itu terlalu umum gitu loh, udah pun gampang dan umum juga gitu ya. Itu selain dari human error ya, katanya human error, menurut saya juga itu manajemennya juga nggak bagus ya. Itu dibuktikan karena dia tidak memiliki backup. Harusnya dia memiliki backup dong, jangan hanya menyalahkan satu orang karena menggunakan password yang simple, tapi manajemennya juga kok bisa. Pusat Data Nasional kok nggak ada backupannya, katanya hack availability di mana ketika dia di di retas, terus datanya di enkripsi ya, ransomware itu tadi. Harusnya dia dengan cepat bisa recovery gitu kalau dia punya data backup. Kok ini sampai berhari-hari? Itu kan membuktikan bahwasanya manajemennya nggak betul. Ini sumbernya dari inetdetik.com. Terus apakah hanya di Indonesia nih, pertanyaannya nih ya, data breach ini hanya di Indonesia, kebocoran data hanya di Indonesia? Oh tidak dong, kebocoran data ini terjadi di seluruh dunia ya. Yang terbaru itu di Amerika Serikat bahkan ya, yang notabene itu negara superpower ya. AT&T itu perusahaan telekomunikasi ya. 12 Juli ini 2024, 100 juta data penggunanya itu seperti pesan teks, wifi yang sering digunakan atau jaringan yang sering digunakan, terus nomor yang sering dihubungi, berapa lama panggilan pengguna, itu juga bocor guys. Ini sumbernya dari CNN ya. Sekelas Amerika Serikat aja dan perusahaan AT&T ya, terkenal itu bisa bocor ya, apalagi PDNS, mohon maaf itu. Lanjut. Terus jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan guys? Jadi sebagai pengguna yang kemungkinan data kita bocor itu harus siap-siap guys. Kita dapat spam iklan, spam penipuan dan lain sebagainya ya. Terus hal yang paling utama adalah mengganti password. Yang password itu sama dengan data yang bocor, itu mau nggak mau kita harus rubah password kita guys. Karena tidak mungkin saja dia bisa saja dia mendekrip password kita guys.
Terus mengaktifkan autentikasi 2 langkah pada setiap akun yang penting. Contoh misalnya akun Anda itu cuman pakai password, tadi udah diganti passwordnya. Namanya autentikasi itu ada beberapa macam. What do you have, what do you know, ya kan, apalagi gitu ya. Jadi what do you have, what do you know. What do you know itu password itu sesuatu yang kamu ketahui ya. Jika kamu hanya menggunakan what do you know aja, orang lain juga kemungkinan besar bisa tahu passwordmu karena kebocoran data tadi ya. Bisa jadi dia tahu passwordnya. Kalau passwordmu bisa di encrypt, ternyata bisa di decrypt juga. Misalnya passwordmu 1234, terus di hash pakai MD5 tuh passwordnya di database-nya, ternyata bisa di encrypt guys. 1234, akhirnya datanya akun Anda bocor, dijebol juga ya kan. Jadi selain merubah password, kalian aktifkan juga OTP ya. Jadi autentikasi tadi, what do you know, password kan sesuatu hal yang kamu tahu, kemungkinan orang lain tahu juga. Nah, what do you have, nomor handphone tuh kan sesuatu hal yang kamu miliki dan orang lain tidak miliki ya. Unik tuh nomor HP. Tapi kalau HP mudah kecuri, keisi rat juga sama aja bohong ya. Tapi kalian harus pastikan juga OTP akun Anda itu aktif supaya aman. Bukan supaya aman sih, supaya meminimalisir resiko lah gitu ya. Terus dampak bagi perusahaan apa? Jika data perusahaan Anda bocor, maka kemungkinan yang terjadi adalah rasa kepercayaan konsumen pada perusahaan Anda akan menurun guys. Jadi kemungkinan pendapatan perusahaan juga akan menurun ya kan. Selain itu juga sanksi yang akan Anda dapatkan karena kelalaian perusahaan Anda. Ya kalau misalnya konsumen itu menggugat perusahaan Anda, ya bisa jadi Anda harus bayar denda. Udah pun konsumennya kabur, kena denda pula, bisa-bisa perusahaannya bangkrut guys. Gitu guys. Terus adakah cara mencegah kebocoran data? Ya cara mencegah sih gak ada sih, toh itu juga takdir ya. Tapi kalau untuk meminimalisir resikonya ada. Nah ini sudah saya kasih tentang kategorinya, itu know your environment. Jadi itu berada di step identifikasi ya. Jadi kamu tuh harus mengidentifikasi lingkungan kerjamu pertama. Terus secure configuration, yaitu mengamankan atau mengkonfigurasi secara baik ya. Itu dalam tahap proteksi. Terus akun dan akses manajemen, jadi hanya akun tertentu yang bisa mengakses tertentu, IP tertentu yang bisa mengakses halaman tertentu, seperti itu. Serta vulnerability management planning atau memplanning atau merencanakan ya manajemen vulnerability yang ada di perusahaan Anda. Setelah Anda tahu tuh ya ruang lingkup kerja Anda itu kan, kalian pasti tahu ya ini versi berapa softwarenya, hardwarenya versi berapa, ada bugnya apa enggak. Kadang-kadang orang kerja itu nggak tahu kerjanya di mana gitu ya. Maksudnya orang tinggal di rumah tapi nggak tahu kalau rumah ini ada pintu yang belum ditutup, jendela yang nggak ada kuncinya, dan gitu ya. Terus malware defense, yaitu protect, misalnya pakai antivirus dan sebagainya. Terus skill training, security awareness ya. Jadi SDM-nya itu harus dikasih training gitu ya, supaya dia itu aware dengan security gitu. Jangan udah pun nggak diprotek, SDM-nya juga nggak dikasih training, ya udah gitu aja. Jadi ada tahap identifikasi, ada tahap proteksi, tahap respon, serta tahap recovery ya. Kalau respon tuh ketika sudah ada kejadian tuh ngapain gitu. Terus recovery itu ngapain gitu ya. Jadi bukunya juga sudah saya bagikan di link bawah. PowerPoint-nya juga sudah saya bagikan di link bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe GoNet. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.